Halo Besti, kembali lagi di The Best Camp. Pulang sekolah, pulang kuliah, ataupun pulang kerja, enaknya rebahan dulu sambil dengerin The Best Camp yang membahas tentang mitologi, sejarah, ataupun info-info unik dan menarik lainnya yang ada di belahan dunia. Di video hari ini, kita akan membahas lanjutan dari penciptaan dunia part 1. Kalau di part 1 kemarin, sudah ada beberapa ilmuwan yang mencetuskan tentang teorinya. Hari ini, kita akan membahas dari kacamata agama, sesuai dengan apa yang sudah dituliskan dalam Al-Quran. Tapi tunggu bentar. Bagi Besti yang belum nonton part 1, silahkan ditonton dulu ya, karena keseluruhannya saling berkaitan antara part 1 dan part 2. Satu lagi nih, kalau misalnya belum subscribe, yuklah bisa langsung di subscribe channel ini biar nggak ketinggalan sama update-annya. Jadi, ayo kita mulai. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu padu. Kemudian kami pisahkan antar keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Di pembahasan sebelumnya sudah ada Nicolaus Copernicus, Kepler, Galileo dan Edwin P. Hubble yang mengemukakan teori-teori mengenai alam semesta. Perlu diketahui nih Besti, kalau teori tersebut muncul di tahun 1929 dan jauh sebelum itu Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan hal ini melalui Al-Quran. Nah, sebagai contoh, dalam surat Al-Anbiya ayat 30 dijelaskan bahwa dulunya langit dan bumi itu adalah satu kesatuan yang padu. Kemudian entah karena apa dipisahkanlah antara keduanya. Dan juga dijelaskan bahwa air adalah sumber dari kehidupan. Inilah keterkaitan antara Al-Quran dan sains dalam penciptaan alam semesta. Yang keempat ada teori Big Bang atau dentuman besar dan penjelasannya dalam Al-Quran. Teori Big Bang merupakan teori yang sampai saat ini dinilai paling akurat mengenai terbentuknya alam semesta. Teori Big Bang menjelaskan bahwa pada awalnya, alam semesta terdiri dari materi yang sangat padat dan sangat panas. Materi tersebut meledak dengan kekuatan yang sangat tinggi, dan pada detik pertama menghasilkan partikel dan energi eksotis. Lalu di 3 menit pertama, terciptalah hidrogen atau unsur pembentuk air dan helium. Nah, penjelasannya dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu padu. Kemudian kami pisahkan antar keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga beriman? Surat Al-Anbiya ini menjelaskan bahwa alam semesta ini dulunya bersatu. Al-Hafiz Ibnu Katsir memberikan penjelasan yang menakjubkan tentang ayat ini. Maksudnya, semua benda dahulunya saling melekat, menyatu dan tersusun satu sama lain. Kemudian langit-langit Allah jadikan 7 dan bumi pun 7. Allah memisahkan langit dunia dan bumi dengan udara. Lalu langit menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tanaman. Oleh karena itu Allah berfirman, dan kami jadikan kehidupan segala sesuatu dari air. Maka apakah mereka tiada beriman? Maksudnya, apakah mereka tidak menyaksikan makhluk-makhluk ini terjadi dari fase ke fase yang menunjukkan keberadaan Sang Pencipta yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Diciptakan dalam 6 hari atau 6 tahap. Teori Big Bang menyebutkan 6 tahap penciptaan langit dan bumi yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Banyak terdapat penjelasan tentang proses terbentuknya langit dan bumi di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Quran Surat Qaf ayat 38. Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Dari ayat di atas sudah dapat dipahami bahwa penciptaan langit dan bumi beserta seluruh isinya ialah Allah. Dan proses penciptaan tersebut terjadi selama 6 masa. Namun sebenarnya banyak yang berbeda pendapat dalam penafsirannya, mulai dari 6 hari, 6 masa, 6 periode, dan 6 tahapan. Satu hari bukan berarti 24 jam.
Dalam Al-Quran pun diumpamakan secara berbeda-beda. Ada yang 1000 tahun, seperti yang tertulis dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 47, dan 50.000 tahun, Quran Surat Al-Ma'rij ayat 4. Belum ada penafsiran pasti tentang hal itu. Dalam Quran Surat An-Naziat ayat 27-33, para ahli mengambil kesimpulan bahwa proses penciptaan langit dan bumi terjadi dalam 6 masa atau 6 periode. Urutan masa tersebut sesuai dengan ayatnya, yaitu yang artinya, apakah penciptaanmu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikannya malam gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu bumi dihamparkan. Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu. Quran Surat An-Naziat ayat 27-33. Nah, sedikit tentang penjelasannya. Masa pertama yaitu penjelasan tentang teori Big Bang, atau alam semesta pertama kali terbentuk dari ledakan yang besar. Masa kedua menjelaskan tentang proses pengembangan dan penyempurnaan. Nah, dalam ayat ini terdapat kata meninggikan bangunan yang memberikan pengertian bahwa alam semesta mengembang. Galaksi-galaksi saling menjauh dan langit makin tinggi. Masa ketiga menyebutkan bahwa dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Artinya di mana terbentuknya matahari sebagai sumber cahaya dan bumi berotasi sehingga terjadinya siang dan malam. Untuk masa keempat menjelaskan tentang daratan bumi yang baru muncul. Dahulu kala terjadi tumbukan antara matahari dan sebuah komet yang menyebabkan sebagian massa matahari terpentar keluar. Penghamparan yang dimaksud adalah pembentukan superkontinen Pangea di permukaan bumi. Untuk masa kelima menjelaskan tentang terjadinya evolusi bumi. Dari tidak ada air menjadi ada air. Air tersebut berasal dari komet yang menghantam bumi. Hidrogen yang terdapat pada komet bereaksi dengan unsur-unsur yang terdapat di bumi dan terbentuklah uap air. Uap air ini kemudian turun sebagai hujan. Bukti air berasal dari komet ialah rasio deuterium dan hidrogen pada air laut sama dengan rasio pada komet. Seperti yang telah dijelaskan, semua kehidupan berasal dari air. Setelah air muncul, kehidupan seperti tumbuh-tumbuhan pun juga bermunculan. Untuk masa keenam, menjelaskan tentang gunung-gunung yang dipancangkan. Gunung tersebut terbentuk setelah penciptaan daratan, pembentukan air dan munculnya tumbuhan. Fungsi dari gunung ialah menyetabilkan kerak bumi, mencegah goyangnya tanah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 33, setelah terbentuknya gunung, terciptalah hewan dan manusia. Selanjutnya adalah nebula Cat A atau langit yang terbelah seperti mawar merah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Hubble berhasil memperkuat teori Albert Einstein dengan menemukan kumpulan galaksi yang seperti mawar merah. Ternyata hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Rahman ayat 37. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Banyak yang menyebutkan bahwa surat Ar-Rahman ayat 37 menggambarkan tentang ledakan alam semesta, yang mana fakta ini kemudian dikonfirmasi oleh pengetahuan modern. Selanjutnya ada teori alam semesta mengembang dan penjelasannya dalam Al-Quran. Dalam video part 1 sudah dijelaskan bahwa alam semesta akan terus mengembang sampai batas keelastisannya, dan dapat dipastikan bahwa semua benda-benda di galaksi akan saling bergerak menjauh. Ini membuktikan bahwa memang alam semesta ini semakin mengembang. Hal ini ternyata juga sudah dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 47. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Ayat di atas dapat diartikan dengan makna memperluas, dan hal tersebut mengacu pada penciptaan luasnya dan memperluas alam semesta, memberikan gambaran bahwa alam semesta terus-menerus mengembang hingga sampai saat ini. Jadi Besti, dapat kita simpulkan bahwa apa yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan di zaman modern ternyata dengan sangat jelas telah disebutkan di dalam Al-Quran. Jika kita menelaah ayat-ayat dalam Al-Quran, maka bukti-bukti ciptaan dan hikmahnya jelas nyata. Hal ini sudah dibuktikan pada konsep alam semesta. Oke, jadi sekian dulu video untuk kali ini.
Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk selalu tekan tombol like dan tinggalkan jejak di komen ya. See you in the next video bestie. Bye bye.